Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Permission to introduce myself. My name is Pepino Pitasari. I'm from class MNJ 22B. In this video, I will explain material regarding ukuran penyebaran data tunggal. A measure of the spread of single data is a measure that shows how far a particular data is spread from the average. A measure of the dispersion of a single data is very important in statistics because it provides information about the variation in the data and helps in drawing more accurate conclusions from the analyzed data. Here are some reasons why single data dispersion measures are important in statistics. Tujuan penggunaan ukuran penyebaran data tunggal adalah untuk memberikan informasi tentang seberapa jauh data menyebar dari data rata-rata atau nilai pusat data. Dengan mengetahui ukuran penyebaran data, kita dapat memahami variasi data dan mengambil kesimpulan yang lebih akurat dari data yang dianalisis. Beberapa tujuan menggunakan ukuran penyebaran data tunggal antara lain membandingkan variasi data antara dua kelompok atau lebih. Menentukan apakah data cenderung homogen atau heterogen. Menentukan apakah data pencilan atau outlier dalam data. Menentukan apakah data dapat diandalkan atau tidak. Menentukan apakah data memenuhi asumsi statistik tertentu. Dengan demikian, penggunaan ukuran penyebaran data tunggal sangat penting dalam analisis statistik karena dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang data yang dianalisis. Jangkauan data tunggal atau rentang data. Data tunggal, range atau jangkauan, merupakan selisih antara nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Contoh soal, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Jawabannya adalah R sama dengan X max dikurang X min sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Definisi jangkauan data atau J adalah selisih antara data terbesar atau X max dengan data terkecil X min. J sama dengan X max dikurang X min. Hamparan data tunggal. Hamparan data tunggal adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Dalam statistika, hamparan merupakan salah satu ukuran penyebaran data tunggal. Definisi hamparan atau H dilambangkan dengan H adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. H sama dengan kuartil Q3 dikurang Q1. Simpangan kuartil atau QD data tunggal. Simpangan kuartil QD adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Berikut adalah rumus dan contoh soal untuk menghitung simpangan kuartil pada data tunggal. Urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tentukan nilai kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Hitung jangkauan antara kuartil atau dilambangkan dengan H dengan mengurangi Q3 dengan Q1. Hitung simpangan kuartil dengan mengalihkan 0,5 dengan H. Contoh soal, dari data 6, 6, 7, 9, 13, 16, 20, berapa nilai jangkauan? Jangkauan antara kuartil, simpangan kuartil, langkah, dan pagarnya. Jangkauan atau dilambangkan dengan J sama dengan 20 dikurang 6 sama dengan 14. Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 9, dan Q3 sama dengan 16. H sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 16 dikurang 6 sama dengan 10. QD sama dengan setengah H sama dengan setengah dari 10 sama dengan 5. Langkah atau L sama dengan 3 dibagi 2 dikali dengan H sama dengan 3 dibagi 2 dikali 10 sama dengan 15.
Pagar dalam atau dilambangkan dengan PD sama dengan 6 dikurang 15 sama dengan min 9. Pagar luar atau PL sama dengan 16 ditambah 15 sama dengan 31. Dengan demikian, simpangan kuartil dari data tersebut adalah 5. Simpangan rata-rata atau dilambangkan dengan SR data tunggal. Simpangan rata-rata data tunggal adalah bentuk penyebaran data yang menunjukkan selisih atau data terhadap nilai rata-ratanya. Dengan adanya simpangan rata-rata, kita bisa mengetahui sejauh mana data-data itu menyimpang dari nilai pusatnya. Suatu data dikatakan konsisten jika simpangan rata-ratanya cukup kecil sehingga selisih antara data tersebut dan rata-ratanya tidak terlalu besar. Simpangan rata-rata menyatakan jarak rata-rata suatu data terhadap rataannya. SR sama dengan 1/N dikali sigma N dikali XI dikurang X bar. Keterangan XR adalah simpangan rata-rata, N adalah banyaknya data, XI sama dengan nilai data ke 1 atau kedua, X bar sama dengan rataan hitung. Contoh soal simpangan rata-rata data tunggal adalah diketahui data 3, 5, 4, 11, 10, 9, 7. Simpangan rata-rata tersebut adalah X bar sama dengan sigma N dikali X I sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 7 sama dengan dibagi 7 sama dengan 49 dibagi 7 sama dengan 7. Contoh soal simpangan rata-rata data tunggal sebagai berikut. Simpangan rata-rata atau SR sama dengan 1/N sigma N dikali X1 dikurang X bar sama dengan 1/7. 3 dikurang 7 ditambah 5 dikurang 7 ditambah 4 dikurang 7 tambah 11 dikurang 7 tambah 10 kurang 7 ditambah 9 kurang 7 ditambah 7 kurang 7 sama dengan 1/7 dikali 4 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 0 sama dengan 1/7 dikali 18. SR sama dengan 2,57. Ragam varians atau dilambangkan dengan S pangkat 2 dan simpangan baku atau S data tunggal. Definisi ragam menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataannya ragam atau varians. S kuadrat sama dengan 1/N sigma N dikali X1 dikurang X bar pangkat 2. Simpangan baku S sama dengan S kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma N dikali X1 dikali X bar di pangkat 2. Keterangan S kuadrat yaitu ragam varian, S sama dengan simpangan baku, N sama dengan banyaknya data, X1 sama dengan nilai data keberapa, X bar sama dengan rataan hitung. Contoh soalnya yaitu diketahui data 4, 5, 3, 7, 9, 8. Ragam dan simpangan baku data tersebut adalah sama dengan X bar sama dengan sigma N dikali X1 sama dengan 4 dibagi N sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 dibagi 6 sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Ragam varians atau S kuadrat yaitu S kuadrat sama dengan 1/N sigma N dikali X1 dikurang X bar pangkat 2 sama dengan 1/6 ditambah 4 kurang 6 pangkat 2 ditambah 5 kurang 6 pangkat 2 ditambah 3 kurang 6 pangkat 2 ditambah 7 dikurang 6 pangkat 2 ditambah 9 kurang 6 pangkat 2 ditambah 8 kurang 6 pangkat 2 sama dengan 1/6 dikali 4 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan 1/6 dikali 28 S kuadrat sama dengan 14 dibagi 3 sama dengan 4,67. That's all the material I convey. I hope it's useful and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya.